Saya Agus Rubianto SEMM, calon Bupati Tebo, dengan resmi mengumumkan tim pemenangan Kordes dan anggota tim RT serta Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang menjelang sore hari ini, hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, kembali saya memberikan informasi. Agus Rubianto SEMM atau biasa dipanggil ARB dengan jorgan menuju Tebo Maju hari ini melantik ratusan tim Arimbi yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, juga melantik Kordes yang ada di 3 desa, yakni Pematang Sapat, Rimbo Mulyo, Jaya Mulya, dan Sabta Mulya, atau 4 desa maksud saya. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, memang dalam waktu-waktu terakhir ini Saudara Agus Rubianto selalu banyak kegiatan, diantaranya adalah melantik ratusan orang, memberikan SK di semua desa yang sudah terjadi, yakni di Kecamatan Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, dan Rimbo Ilir, bahkan di beberapa desa yang ada di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tebo. Pada hari ini Agus Rubianto SEMM akan melantik tim Arimbi, yakni tim perempuan yang akan memenangkan Agus Rubianto untuk menuju Tebo Mantap, maksud saya Tebo Maju tahun 2024. Kemudian juga akan melantik Kordes yang ada di 4 desa, kemudian juga Korte atau koordinator di tingkat paling bawah juga akan dilantik pada hari ini. Seperti tampak pada gambar, kalau kita saksikan, kurang lebih 600 orang hadir di sini untuk mengikuti kegiatan, yakni pelantikan dan pengukuhan tim pemenangan baik tim Arimbi maupun Kordes yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yakni ada di 4 desa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita ikuti jalannya acara pada sore hari ini. Demikian saja, sukses selalu untuk negeri, salam.
yang kami hormati Ketua Kocak Rimbo Bidang beserta anggota, yang kami hormati Ketua Kordes Jaya Mulya Rimbo Mulya Pematang Satu serta Dimulai. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dikhususkan kepada calon pemimpin kita dan pasti akan menjadi pemimpin kita. Amin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wajaqal batil innal batilu kana wajahuka wa ma yu'idu. Ya Allah, perkenankan menginginkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara pembacaan Wabarakatuh. Tim pemenangan ARB Calon Bupati Tebo Pilkada 2024-2029. Surat keputusan nomor 030/SK Kordes dan garing tim Arimbi ARB Rimbo Bujang tahun 2024 menimbang menetapkan Koordinator Desa Rimbo Mulyo Sugeng Bapak Sugeng 2 Yusuf Masuri, Desa Jaya Mulya Ibu Rubianto Sugianto, Desa Sabta Mulya Haji Mingan Suprianto, Pematang Sapat Azam, Desa Jaya Mulya Ismiasi Ripin, Desa Rimbo Mulya Siti Nurri Mugianti, Desa Sabta Mulya Endang Kurnia, dan seterusnya. Nama-nama tersebut terlampir mampu memenangkan Agus Rubianto SEMM calon Bupati Tebo tahun 2024-2029. Demikian surat keputusan tim pemenangan Agus Rubianto SEMM calon Bupati Tebo 2024, dan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki, dan surat tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rimbo Bujang 9 Juli tahun 2024. Calon Bupati Tebo Agus Rubianto SEMM. Bagi nama-nama tersebut yang kami sebut tadi,
Mohon berdiri di depan untuk dilanjutkan pengukuhan. Naskah mengucapkan syukur atas kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan taufik ini. Maka pada hari ini, Minggu, tanggal 9 Juni 2024, saya Agus Rubianto SEMM, calon Bawang Tebong, dengan resmi mengukuhkan tim pemenangan Kordes dan anggota tim RT serta tim pemenangan Arimbi untuk Desa Sabta Mulia, Desa Pematang Sapa, Desa Rimbo Mulyo, dan Desa Jaya Mulia dalam Kecamatan Rimbo Bojang yang telah dibacakan sesuai dengan nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam keputusan hasil rapat nomor 01 tahun 2024 tanggal 1 Mei 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan melancarkan pemenangan ARB untuk Bawang Tebong periode 2024-2029. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. 1, 2, 3. Sudah. Satu Pak. 1, 2, 3. Sudah Pak. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Sudah Pak. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Sudah Pak. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ibu 1, 2, 3. Sudah Pak. 1, 2, 3. Sudah Pak. Yang pertama akan disampaikan oleh tokoh masyarakat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Rubianto selaku calon Bupati Tebong 2024-2029. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan baik dari Pusat, Korcam, Kordes, Tim RT Pemenangan dari Arimbi, dan seluruh tamu-tamu undangan yang saat ini hadir dalam rangka menghadiri yaitu acara pengukuhan tim pemenangan Agus Rubianto sebagai calon Bupati Tebong. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bersama-sama diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri acara pengukuhan tim pemenangan Agus Rubianto yang berasal dari Desa Sabta Mulia, Desa Jaya Mulia, Desa Rimbo Mulyo, dan Pematang Sapa. Pematang Sapa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tengah terik matahari Kecamatan Rimbo Bojang ini. Aplaus untuk Bapak Ibu dulu. Salam dan salam senantiasa kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua umatnya di akhir zaman nanti mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh tim Kordes, baik tim Arimbi, Bapak Ibu, mungkin untuk tim Arimbi ini baru pertama kita kukuhkan kemarin dan yang ini yang kedua. Jadi tim ibu-ibu untuk saat ini
untuk dalam pemenangan saya sebagai calon Bupati Tebo untuk periode 2024-2029, tim ibu-ibu ini kita namakan tim Arimbi. Jadi supaya tidak ada salah lagi, tidak ada salah sebut lagi, karena tim Kartini dulu sudah dibubarkan atau sudah tidak ada lagi. Makanya kalau kita buat namanya tim Kartini lagi, tentu akan ada dua versi, baik versi saya atau versi yang terdahulu. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, tim untuk ibu-ibu khususnya dinamakan dengan tim Arimbi, supaya hampir mirip dengan tim ARB, Agus Rubianto. Jadi itu. Jadi alhamdulillah pada pengukuhan tim pada siang hari ini sudah kita kukuhkan, dan selamat bekerja untuk seluruh tim pemenangan baik dari tingkat kecamatan, desa hingga tingkat RT. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan mungkin beberapa kata dan arahan untuk seluruh masyarakat atau seluruh tim pemenangan Arimbi maupun tim pemenangan ARB untuk di Kecamatan Rimbo Bujang ini, khususnya Rimbo Mulyo, di Jaya Mulia dan Sabta Mulia dan Pematang Sapat. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk tahapan pilkada atau ajang pilkada untuk periode 2024-2029 pemilihan bupati, saya mencalonkan diri, meniatkan mencalonkan diri untuk jadi calon Bupati Tebo periode 2024-2029. Karena periode Pak Sukandar sudah 2 periode sudah habis, makanya untuk pilkada ini saya mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tebo. Dan berapa bulan yang lalu atau berapa pekan yang lalu ada tahapan atau pilihan legislatif. Banyak mungkin dari Bapak Ibu menjadi tim sukses A, B, C, merah, kuning, hijau, putih maupun hitam, itu kita saat ini kita lupakan. Karena untuk pileg berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada ini kita berbicara mengenai kepentingan bagi kita semua, kepentingan untuk masyarakat umum khususnya, kepentingan untuk jalur kita, desa kita, kecamatan kita, di RT kita juga. Ini yang harus kita renungkan, harus kita sama-sama kita prioritaskan untuk daerah kita, jalur kita, desa kita. Karena Bapak Ibu tahu semua bahwasanya Kecamatan Rimbo Bujang ini belum semuanya teraspal. Mungkin kalau di Rimbo Mulyo sudah teraspal semua, mungkin, tapi di desa lain, di 3 desa yang lainnya masih, 2 desa yang lainnya masih belum teraspal. Jadi sama-sama kita perjuangkan untuk membangun daerah kita, jalur kita, desa kita, apalagi dengan adanya pemekaran di desa. Bapak Ibu tentu masih butuh perhatian yang sangat banyak untuk membangun desanya. Contohnya kayak di Uni 3 itu ada desa pemekaran, itu butuh perhatian karena semua fasilitas yang ada di desa baru ini belum ada atau belum sama sekali belum ada, baik kantor desanya, fasilitas yang lainnya, ini yang perlu kita prioritaskan. Jadi dalam pilkada ini saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu seluruh tim, seluruh tokoh masyarakat yang ada di jalurnya, yang ada di desa Sabta Mulia, desa Rimbo Mulyo, Jaya Mulia maupun di Pematang Sapat. Saya sangat berharap bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk dapat memenangkan dalam pilihan bupati yang akan dilaksanakan pencoblosannya itu tanggal 27 November 2024. Inilah kita berjuang bersama-sama membangun Kabupaten Tebo pada umumnya, khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang. Karena Pematang Sapat
Sabta Mulia maupun Rimbo Mulyo ini berbatasan dengan Kabupaten Bungo. Jadi kita prioritaskan supaya apa? Supaya daerah-daerah perbatasan ini lebih difokuskan atau lebih lagi mendapat perhatian secara khusus, karena dengan perbatasan kabupaten lain sehingga tidak ada ketimpangan pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo ini. Untuk visi misi saya sebagai calon Bupati Tebo periode 2024-2029, tetap saya lebih fokus, paling prioritas adalah infrastruktur jalan. Jalan ini tetap menjadi prioritas saya karena belum semua pembangunan atau jalan yang ada di Kabupaten Tebo ini, khususnya di Rimbo Bujang ini, belum semuanya teraspal. Karena dari zaman transmigrasi, ekstramigrasi ini kurang lebih hampir 47 tahun. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang generasi kedua di Rimbo Bujang ini, ekstramigrasi ini, ada yang belum merasakan jalannya aspal. Sehingga dengan kondisi hujan atau kondisi curah hujan yang sekarang ini tidak ada musim, sehingga jalan-jalan ini sulit untuk dilalui anak-anak sekolah, ibu-ibu mau pergi beres, mau pergi ke pasar atau kegiatan yang lainnya, sehingga jalan-jalan ini sangat dibutuhkan pengaspalan jalan yang ada di Sabta Mulia, di Pematang Sapat, di Jaya Mulia atau di Rimbo Mulia ini masih butuh perhatian yang sangat-sangat khusus. Jadi karena saya sudah 2 periode menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tebo dan sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo sudah 3 periode. Jadi pengalaman untuk di legislatif sudah 15 tahun. Sehingga ketika pileg kemarin memang saya tidak maju, saya ingin fokus dalam pemilihan bupati ini. Ingin fokus membangun karena berbeda ketika kewenangan baik DPR itu hanya punya kewenangan yaitu pengawasan penganggaran dan pembahasan perda atau aturan-aturan peraturan daerah. Tapi arah kebijakan, arah pembangunan itu yang punya bupati, yang bisa mengarahkan atau yang bisa mempunyai program untuk membangun di desa kita, di jalur kita, di lingkungan kita, di kecamatan kita maupun di Kabupaten Tebo ini, itu adalah yang punya program adalah bupati. Maka dari itu saya ingin lebih berbuat banyak, berbuat lebih kepada masyarakat Kabupaten Tebo ini. Maka dari itu saya mencalonkan diri sebagai bupati supaya punya kewenangan untuk membangun, untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tebo pada umumnya, khususnya di Rimbo Bujang ini. Selain infrastruktur jalan, di dunia pendidikan, baik dari pendidikan formal, non formal juga harus kita perhatikan untuk beasiswa juga kepada siswa-siswa nantinya yang berprestasi. Tentu harus kita pikirkan bagi yang tidak mampu untuk memperoleh beasiswa. Dan juga mungkin banyak TPQ, TPA, RA atau madrasah yang ada di desa-desa kita di Kecamatan Rimbo Bujang ini, banyak yang kurang perhatian. Tentu akan kita perhatikan baik dari pembangunan fisiknya atau ruang kelasnya, dan juga kita bantu insentif atau bantuan operasional untuk pondok pesantren maupun madrasah, TPA, TPQ yang ada di desa-desa kita. Supaya apa? Supaya kegiatan mengaji dari dini untuk anak-anak kita di desa-desa kita ini bisa berjalan, bisa terus berjalan. Karena dengan mengaji ini insya Allah menjadi pegangan bagi Bapak Ibu kepada anak-anaknya nantinya, jadi tidak buta huruf Al-Quran atau tidak bisa mengaji. Inilah yang menjadi harapan saya nantinya, supaya masyarakat Kabupaten Tebo ini bisa mengaji
semua untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Tebo. Begitu juga untuk dunia kesehatan, tentu perlu perhatian juga baik dari Puskesmas. Mungkin kalau di Pematang Sapat, Sabta Mulia di Rimbo Mulyo ini harus ke Puskesmas itu jauh, harus ke Unit 2. Maka dari itu perlu pembangunan lagi Puskesmas yang ada di, nantinya terserah dari Bapak Ibu ketika saya menjadi Bupati Tebo. Puskesmas ini perlu kita bangun di antara Sabta Mulia dan Rimbo Mulyo nantinya, sehingga masyarakat yang ingin berobat atau ingin memeriksakan kesehatannya bisa lebih dekat, karena jarak dari Sabta Mulia, dari Pematang Sapat harus ke Unit 2 itu jauh. Jadi perlu supaya lebih efisien lagi, tentu harus kita bangun. Di samping membangun fisiknya, tentu juga membuka lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, baik nanti dari putra putri Bapak Ibu yang ada di Sabta Mulia, Rimbo Mulyo dan Jaya Mulia, dari Pematang Sapat yang lulusan perawat atau bidan, bisa untuk bekerja membantu pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Begitu juga untuk pemuda-pemuda, nantinya dalam visi misi saya sudah kami terapkan bahwasanya ingin membangun stadion mini di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo ini, karena baru ada satu di ibu kota kabupaten, yaitu di Kabupaten Tebo. Untuk kecamatan-kecamatan akan kita bangun stadion mini. Yang selanjutnya juga untuk tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang maupun di Kabupaten Tebo ini, pengurus lembaga adatnya di setiap kecamatan itu ada, di tingkat desa ada, tetapi wadah atau rumahnya, tempat untuk berdiskusi atau rapat, beliau itu belum punya tempatnya. Maka akan kita bangun nanti rumah lembaga adat di setiap kecamatan. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi kami nantinya, saya sebagai calon bupati bisa semua merangkul semua masyarakat, lapisan masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, dan juga Bapak Ibu. Kedepannya sama-sama kita berjuang memenangkan ARB untuk Bupati Tebo periode 2024-2029. Saya juga berharap pada Bapak Ibu, seluruh tim baik Kordes, Korcam maupun dari tim RT ini kita bentuk bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar tim-tim saja ketika mau pemilihan seperti ini, tetapi tim ini nantinya kita buat secara permanen atau berkelanjutan. Bapak Ibu dikukuhkan pada hari ini, tidak hanya dikukuhkan, tapi nanti sesuai dengan jadwal setelah pengukuhan yang lainnya, kita ada pertemuan lagi di setiap desa atau dari Kordes baik ke tim sampai RT, kita ketemu lagi untuk berdiskusi mengenai kendala-kendala atau hambatan-hambatan atau persoalan-persoalan yang ada di RT-nya, di jalurnya, di desanya, sehingga persoalan itu bisa mudah cepat diselesaikan untuk kita kemenangan ARB untuk Bupati Tebo. Jadi tidak hanya seremonial hari ini saja, dan tentu dengan tim-tim ini nantinya kita minta data yang lengkap, baik nama, nomor telepon, mungkin alamatnya, kita akan buatkan kartu untuk tim. Karena apa? Fungsinya tim ini ketika nanti saya insya Allah apabila Bapak Ibu mengizinkan saya untuk menjadi Bupati Tebo, tim-tim inilah yang kita akan berkumpul atau bertemu ketika ada mungkin usulan, masukan atau program kegiatan untuk masyarakat umum, bisa menyampaikan langsung. Jadi lewat jalur khusus, tidak lagi harus prosedur harus lewat
kadus harus lewat kades atau sampai ke camat. Jadi Bapak Ibu ini bisa langsung untuk berkomunikasi, kita langsung berkomunikasi untuk pembangunan yang ada di jalur Bapak-bapak, Ibu-ibu maupun di desa atau kecamatan Rimbo Bujang ini. Jadi fungsi tim ini nantinya adalah untuk membangun daerah kita, jalur kita ini nantinya bisa menyampaikan secara langsung, tidak lagi lewat musrembang memang ada, itu memang program atau memang prosedur yang harus dilewati. Tapi kadang-kadang kebanyakan selama ini baik di Rimbo Bujang maupun di kecamatan yang lainnya, musrembang itu hanya seremonial yang diusulkan itu kadang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dari Bapak Ibu atau masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu masing-masing. Jadi maka dari itu tim ini saya berharap sekali nantinya setelah saya duduk menjadi bupati bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Tidak harus lagi lewat musrembang desa, tetapi kita bisa langsung menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan yang ada di desa Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Jadi tidak hanya usul, tapi tidak ada realisasinya. Dengan langsung bertatap muka, langsung kita berdiskusi untuk menjadi keinginan atau pembangunan yang ada di jalur Bapak-bapak bisa langsung terrealisasi. Banyak juga mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu ini yang punya usaha kreatif atau usaha UMKM. Bagi ibu-ibu atau bapak yang punya usaha UMKM atau usaha kreatif, dalam visi misi saya juga untuk membantu, baik pembantuan permodalan maupun dari peralatan hingga UMKM ini biasanya banyak kekurangan itu di pengemasan atau kemasan itu kurang menarik, kalah dengan pesaing-pesaing UMKM di kabupaten yang lain. Ini kalau saya lihat, saya pantau itu di pasar Sarinah, di pasar Unit 2 ini banyak sebenarnya produknya itu sama, tetapi hanya kalah di kemasan. Dan juga mungkin dari perizinan itu juga tidak ada dan badan POM-nya atau sertifikasi halal. Jadi dalam visi misi saya, Bapak Ibu yang punya usaha UMKM, baik nanti dari peralatan, baik perizinan dari Badan POM maupun sampai sertifikasi halal nanti akan kita berikan secara gratis, dan itu juga sampai dengan pengemasan, peralatan pengemasannya juga, supaya Bapak Ibu yang punya usaha UMKM ini bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, bisa meningkatkan kreativitas atau ekonomi yang baru muncul di Kecamatan Rimbo Bujang maupun Kabupaten Tebo. Dan juga tidak hanya sekedar peralatannya saja, tetapi bagaimana kita memasarkan atau cara membantu pemasaran dari hasil UMKM ini tadi. Caranya banyak yang kita lakukan nantinya setelah saya menjadi Bupati Tebo. Insya Allah kalau Bapak Ibu merestui untuk saya menjadi Bupati Tebo, cara-caranya itu kita buat seperti kayak Car Free Day atau hari Minggu pagi itu jalan santai atau olahraga bersama. Di situ UMKM bisa berjualan atau bisa memasarkan hasil UMKM-nya. Di Kabupaten Tebo akan kita buat Car Free Day setiap hari Minggu supaya ada olahraga pagi. Jadi Bapak Ibu bisa berjualan, baik perjualan yang hasil UMKM dari Bapak Ibu bisa dipamerkan, dan juga tempat-tempatnya nanti kita siapkan. Dan begitu juga kegiatan-kegiatan yang mengundang secara masyarakat banyak, baik kegiatan itu untuk dunia pendidikan, karena di dunia pendidikan banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan, tetapi tempatnya itu tidak terfokus. Kalau kita fokuskan di kecamatan atau di kabupaten, itu ramai yang datang, otomatis butuh semua itu, butuh mungkin minum, makan. Nah, disitulah UMKM bisa hidup. Dan juga kegiatan-kegiatan yang
standarnya nasional atau kita buat acara event-event yang besar supaya bisa mengundang masyarakat banyak untuk dapat hadir di Kabupaten Tebo. Di samping itu juga nanti ketika saya menjadi bupati, kita buat seperti rest area atau tempat pemberhentian bis atau truk untuk di Kabupaten Tebo ini. Di situ bisa beristirahat atau bisa makan atau istirahat atau isoma di tempat rest area itu. Di rest area inilah nanti kita buatkan stand-stand atau tempat-tempat usaha untuk UMKM, baik UMKM dari seluruh Kabupaten Tebo ini bisa berjualan di situ. Jadi bis-bis yang berhenti di situ tidak hanya sekedar istirahat atau hanya ke sholat saja, tetapi bisa makan atau beli oleh-oleh di tempat yang sudah nanti kita siapkan untuk rest area tadi. Jadi banyak sebenarnya bisa kita tingkatkan dari Kabupaten Tebo ini untuk usaha-usaha kecil, usaha-usaha UMKM ini, usaha-usaha kreatif baik dari pemuda nantinya, dari bapak-bapak yang punya usaha kreatif bisa dipamerkan, bisa dipasarkan, kita bantu pemasarannya nantinya supaya produk-produk bapak-bapak ibu-ibu ini bisa dikenal, bisa bersaing dengan kabupaten yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu Mas yang kami muliakan pada sore hari ini, sekali lagi saya mohon doa restunya, dukungannya serta pilihannya. Tidak cukup hanya saya sendiri atau bapak-bapak atau ibu-ibu, tetapi kita butuh seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat RT, di tingkat dusun, di tingkat desa, kecamatan. Harus semua yang ada di lingkungan kita harus bisa kita rangkul nantinya untuk kemenangan Agus Rubianto sebagai Bupati Tebo. Amin ya robbal alamin. Saya sangat berharap sekali karena kita memang basisnya Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, Rimbu Ilir ini harus menang mutlak. Tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain. Kalau dalam pilihan legislatif banyak pilihan, banyak calon legislatif atau calon DPR, banyak dari partai lain. Cuman dalam pilkada ini hanya dua pilihannya. Milih wong EDW atau milih wong liya. Hanya itu. Pilihannya hanya dua. Jadi saya berharap sekali kita sama-sama tinggal di Kecamatan Rimbu Bujang dan saya lahir di Rimbu Bujang. Tentunya untuk Kabupaten Tebo pada umumnya akan kita majukan supaya Tebo lebih maju dan Rimbu Bujang juga lebih maju. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu siap? Siap? Kita lupakan warna-warna yang lain tadi apa yang disampaikan Pak Marwi tadi. Pileg sudah selesai, ini pilkada, pilihan bupati, pilihan kepala daerah, bukan pilihan DPR. Kalau DPR banyak, dapil 3 ini 10 kursi. Kalau untuk bupati ini, se-Kabupaten Tebo ini hanya 1 kursi. Ini yang kita rebut. Kalau DPR itu, se-Kabupaten Tebo itu 35 kursi, 35 orang. Jadi banyak kesempatan-kesempatan. Tetapi kalau kita hilang kesempatan pada hajatan pilkada ini, ya kita menunggu lagi, harus siap-siap. Tidak ada pembangunan yang ada di desa kita. Karena sudah kita coba dulu, baik 2006 mulai pemilihan secara langsung, Pak Sukandar menjadi wakil, apa yang bisa diperbuat? Ternyata tidak bisa banyak yang diperbuat, apalagi membangun desa kita, daerah kita yang ada di Kecamatan Rimbu Bujang ini. Karena namanya wakil itu ya awak karo sikil, jadi ya ora iso napa-napa kan itu. Makanya yang kita pilih ini adalah untuk Bupati Tebo. Kebetulan saya maju, ya siapa meneh yang harus kita pandang, kita bisa berbuat, harus kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita membangun desa kita, jalur kita, daerah kita?
yang sama-sama kita tinggali di Rimba Bujang ini. Inilah sangat besar harapan saya kepada Bapak Ibu untuk memperjuangkan, memenangkan saya baik dari tingkat RT, dusun, hingga tingkat desa, kecamatan yang ada di Rimba Bujang ini. Terima kasih, mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau dalam penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari dosa dan kekilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih maju lagi Rimba Bujang. Yang sangat saya hormati Bapak ARB beserta yang sangat kami banggakan dan sangat kami cintai karena ibu-ibu. Selanjutnya kepada Korcam Rimba Bujang yaitu Bapak Rusli